Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Bersama saya di studio dan teman dan rekan dua rekan teman saya di online ya, di online. Ada Bapak Maestro Haris dan Maestro Bli Ketut. Oke, baik, sahabat prestasi, untuk FLS 2N tahun 2020 yang diadakan di Padang atau Sumatera Barat. Kami dari Dewan Juri Gitar Solo untuk tahun ini adalah tidak juga persis sama seperti tahun-tahun sebelumnya, karena untuk tahun 2020 ini kami lebih memilih untuk konsentrasi bukan hanya di klasik, jadi lebih ke global sedikit. Ada maksudnya gitarnya akustik gitar, tapi bisa gitar akustik nylon atau akustik steel. Jadi dua gitar, tapi kalau untuk saran dari kami bisa lebih baik menggunakan nylon gitar. Misalkan seperti yang di sebelah saya ini, boleh. Ini adalah nylon gitar. Nggak ada, harus disampaikan dulu ya, disampaikan dulu. Jadi apa namanya? Kami menekankan bahwa tahun ini hanya memainkan satu lagu dari lagu daerah sahabat prestasi dimanapun berada yang ikut LS2N. Silakan membawakan satu lagu dan juga mengupload partiturnya atau skornya. Itu bisa dibaca di Juknis itu. Halo. Terus juga untuk Halo. Ya, halo. Halo, Ma. Ya, sebentar. Ya, silakan. Pak Arif, selamat siang. Pak Bli Ketut, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Oke, ini mau disampaikan tentang FLS 2N 2020. Tahun ini agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena ini daring juga, Pak. Dan juga untuk persyaratan gitarnya dan permainan gitarnya mungkin bisa kita share kepada sahabat prestasi di seluruh Indonesia ini, Pak. Bisa lah dipersampaikan saja, Pak Reza. Disampaikan aja dulu. Oke. Tadi saya sudah sampaikan tahun ini 2020 ini adalah lebih besar lagi daripada gitar klasik sendiri. Jadi dulu ada sebelum 2019 itu solo gitar klasik, sekarang meningkat bukannya menurun, justru kita menggandeng semua akustik gitar, bisa pakai gitar nylon dan juga steel gitar. Kami tapi menyarankan untuk memakaikan menggunakan gitar nylon ini. Jadi nylon itu lebih ringan untuk dimainkan daripada steel gitar. Jadi steel gitar itu kawat itunya, senar 1, 2, 3, 4-nya biasanya kawat atau baja atau apa sebutannya. Itu kira-kira, Pak. Dan juga untuk memainkan satu lagu dari daerah masing-masing dan juga disertai partitur atau skornya, Pak. Gitu Pak Bli dan Pak Haris. Ya, terima kasih. Kira-kira untuk cara masukan untuk adik-adik ini dari Pak Haris dulu, apa yang perlu kita sampaikan, Kak? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi dari pengalaman kemarin, tolong nanti kalau rekaman ini gitar ini kan peka sekali. Jadi saya harapkan kalau mungkin mengganti gawai atau senar itu mungkin seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Kalau diganti baru 2 hari gitu, nanti bisa turun pas main. Nah itu perhatikan itu. Jadi ketika kita seorang gitaris yang hebat seperti Maestro Reza itu fingerstyle,
Nah, kalau tidak diimbangi dengan stammer yang bagus ya juga jelek gitu. Nah, itu yang Anda diperhatikan. Jadi juga eh, perhatikan ini apa? Jadi lagu ini kan lagu daerah. Tolong Anda lebih tahu apa menanyakan apa cerita lagu daerah ini. Seperti Mas Ponco tadi, grupnya sudah mengulas tentang musik daerah itu bagus sekali itu. Jadi kita tuh kaya sebenarnya. Hanya kita tuh kadang-kadang apa ya meninggalkan atau gimana dia. Nah, jadi ketika nanti Anda membawakan lagu daerah, dipelajari apa tuh kata-katanya itu sebelum Anda diaplikasikan ke gitar klasik atau gitar apa elektrik apa tadi? Gitar yang non klasik ya. Nah, itu Solo gitar. ya solo gitar pakai senar nylon atau senar yang logam tadi ya. Jadi itu terserah, tapi yang penting Anda tahu lagunya. Jadi tahu saya itu mau kemana itu arahnya tahu ya. Jadi oh ini lagunya cerita tentang ini. Mungkin Ayam dan Lapeh atau Seo Rajamu atau yang lain-lainnya itu. Jadi Anda mainnya itu lebih fresh itu. Bukan hanya asal main tapi nggak ada saya ini mau kemana jalannya nggak tahu. Ya itu. Kedua, tolong diperhatikan nanti menurut saya lomba dalam hari ini nanti direkam. Perhatikan pengungkapan dalam bermain gitar. Gitar itu sebetulnya mereka membawakan dua fungsi sebagai penyanyi dan sebagai pengiring. Jadi Anda dianalisis lagunya yang kemana dulu ini. Nah itu harus jelas. Mana pengiringnya? Nah itu. Jadi jangan semua keras, nanti hasilnya nggak maksimal. Tuh, yang antara melodi dan harmoni itu harus seimbang. Nah terus yang dibilang Maestro Risa tadi betul bahwa ini kita harus all out aransemen, ya. Jadi di sini sebenarnya ini apa ya? Kita seperti yang apa diungkap dalam judul ini, adu kreativitas gitu. Gitu. Jadi bagaimana di dalam gitar itu apa yang bisa ditampilkan? Mungkin tambora atau apa efek-efek yang lain itu sangat penting. Apalagi lagu daerah misalnya. Kemarin saya waktu di Lampung itu ya ada membawakan lagu Kalimantan Barat. Dia mengekspresikan apa? Menafsirkan suara sampai. Itu bagus sekali itu. Nah, di sini yang yang diharapkan itu. Jadi seorang pemain di sini bagaimana? Kita memang gitar berasal dari Spanyol Eropa ya. Tapi kita juga kaya itu dengan tangan ada pentatonis apa tadi itu. Justru ini kemenangan kita dibanding orang-orang barat. Orang-orang barat sudah beralih ke tangan kita masih mengekor terus jangan, tapi kita harus berani berekspresi apa lebih bagus dengan lagu daerah itu. Terus kalau mengaransemen nanti tema lagu itu tetap muncul, jangan hilang gitu. Kadang-kadang hilang malah di puisi macam-macam itu malah hilang. Nah itu tetap itu di situ. Kedua, nah ini bermain gitar klasik solo itu seperti penyanyi. Jadi kapan kita bernafas? Kadang kita enggak itu. Jadi kalau kita hanya main terus padahal gitar itu enggak nafas. Bayangan pemain harus tahu kapan bernafas. Misalnya lagu Bengawan Solo, nafas. Riwayat misalnya begitu. Nah itu harus pandai-pandai memotong nafasnya sampai di mana di situ. Jadi pengungkapan itu jelas. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dinamik. Nah, kita nggak bisa main secara monoton terus. Jadi bagaimana? Mana yang piano, mana yang keras, mana yang itu akan membuat lagu ini lebih hidup. Jadi seperti itu, yang sementara seperti itu nanti akan saya nambah lagi kalau ada yang perlu ditambah. Begitu aja, Maestro Riza. Terima kasih. Iya, Pak Aris. Terima kasih, Pak Aris. Masukan yang sangat bagus. Sekarang kita langsung ke Pak Bli Ketut, silakan. Selamat sore, Maestro Aris. Selamat sore, Maestro. Selamat sore. Ya, Maestro Risa juga. Waduh, semuanya udah fresh. Ya, ini tadi Pak Aris sudah bilang, tadi udah panjang lebar masalah itu ya. Mungkin yang perlu ditekankan sekarang ini dalam lomba ini memang berbeda ya, karena kita memasuki pandemik nih ya, agak beda. Nah, yaitu lewat daring. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan ya itu ketentuan teknisnya terutama itu.
yaitu dalam lomba solo gitar untuk tahun ini, yaitu pengambilan gambarnya, yaitu statis, point of view center, yaitu di depan saja. Nah, mungkin bisa dilihat jenisnya ya. Ini cuma merimain saja. Terus peserta penampilan bermain gitar harus terlihat jelas. Jangan remang-remang itu. Itu nanti kayak kafe nanti. Harus ada pencahayaan, harus jelas. Terus hasil rekaman audio maupun visual itu terlihat jelas dan terdengar clear, dan tidak bisa atau tidak boleh didubbing. Kenapa tidak boleh didubbing? Ya supaya originalitasnya kelihatan. Karena kalau sudah didubbing, ya nanti masuk lapor rekaman aja. Itu beda cerita. Siap, Pak. Siap, siap. Ya, terus ingat formatnya yaitu MP4 ya, HD dengan resolusi 720 pixel. Nah, itu sudah standar sekali untuk video ya. Terus nanti bisa dilihat nanti untuk juknisnya untuk selanjutnya ya, nanti bisa dipelajari, dan simpel sekali kok. Kita tidak repot itu. Nah, yang penting Anda dalam mengetik video, dan memang betul-betul harus all out ya. Jangan baru melihat kamera langsung ada grogi gitu ya. Lupakan itu grogi itu. Nanti bahaya kalau ada Maestro Riza, bahaya tuh, nanti bisa dikritik habis itu. Ya itu ya yang perlu di garis bawah ya. Itu harus betul-betul single kamera dan tidak boleh ada mobile itu kameranya. Sementara itu dulu, Maestro Baik, Riza. terima kasih Pak Bli Ketut Maestro dan Pak Aris Maestro. Penambahannya kita rangkum dari Pak Aris adalah penggantian senar harus diingat, jangan terlalu dekat saat kita merekam permainan kita, dan juga kedua masalah teknis lagi, dan untuk cara perekaman tidak boleh remang-remang atau gambarnya harus clear segala macam. Satu lagi harus perlu diingatkan, tuner ya, stemannya harus benar-benar sesuai alat untuk menyetemnya ya. Jadi itu penting banget, karena jika kalian mainnya udah bagus, ada yang falas, tidak akan menjadi bagus. Pesan dari Pak Aris juga, banyakin aransemen yang bagus-bagus segala macam, tapi ingat yang dinilai bukan akrobat di dalam gitar kalian mainkan. Banyak teknik yang pakai slap atau yang lain-lain lah pokoknya. Typing apa segala macam, bukan itu yang dinilai. Keutuhan dari lagu itu nomor satu, dan juga kebersihan atau clear suara yang akan kita dengar sebagai dewan juri, dan juga tentunya teman-teman yang akan menikmati permainan kalian. Bisa nambah sebentar Pak Reza? Oh silakan Pak. Nambah sedikit saja. Nah ini saya, Bung Reza sangat bagus tadi ya. Jadi kita aransemen tidak hanya memasukkan ngambil ini, itu kesannya nanti seperti mengedit saja nanti. Jadi nggak satu keutuhan, nggak ada satu jembatan yang menghubungkan ini ke sini, tapi ini ngambil sini, ini ngambil lagi comot sini, ngambil sini, lihat YouTube gini, diambil, tempel ke sini. Nah, itu nanti kesannya yang kita dapat adalah, oh ini mengedit saja nih, karena nggak ada jembatan menuju ke sana. Jadi itu nyasar, yang saya, ya. Oke, monggo Pak bisa. Enggak, berarti kayak nyasar gitu ya Pak Aris ya? Betul. Jadi orang melihat itu, kok ini nggak ada sambungannya, nggak ada jembatan langsung nabrak ini A, B, C, tapi A ke B itu nggak ada jembatan yang menuntun ke sana gitu, mengantar ke sana itu. Iya, gitu aja Pak Reza, terima kasih. Iya Pak Aris. Pak Bli ada? Pak Bli Ketut? Ya, sebaiknya memang menyambung tadi itu, ya harus ada berkorelasi antara melodi pokok maupun yang dikembangkan, kan harus jelas. Karena kadang-kadang ya cuma teknik doang atau teknik saja, terus gininya mana, isinya mana, isi pokoknya mana. Nah, harusnya di sana dah
si gitaris itu harus memang berkreativitas di sana. Karena sesederhana apapun dibuat, nanti adik kita berlomba itu akan nanti akan ada nilai tersendiri. Maksudnya ketika dia bermain dengan tempo lambat itu susah loh tuh, dibandingkan dengan kita main speed kadang-kadang tidak clear juga, ya itu perlu diperhatikan juga. Harus memang sekecil apapun note-nya harus kita hargai betul dan kita betul-betul cermati. Dan itu dah komposisi kita kadang-kadang kalau memang tidak mengelaborasi dengan melodi yang pokok, dengan aransemen, dengan tambahan itu harus memang cermat di sana. Seorang gitaris harus memang memperhatikan betul itu harmoninya, terus lompatan-lompatannya, ya itu mudah-mudahan dengan lewat sekarang ini video akan jauh lebih bagus, nanti kan bisa ditik beberapa kali ketika sudah nanti mana yang terbaik lah, dan itu kan menjadi apresiasi buat kedepannya SMK ini. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin segitu dulu dari kami. Kita bisa masuk ke sesi berikutnya. Dipersilakan. Host. Halo Kak Riza. Halo, apa kabar? Baik dong. Kak, nih kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya, Oh ya, Kak. siap. Ada pertanyaan dari Sobat Prestasi nih dari SMKN 2 Goa. Teman kita bertanya, apakah dalam proses pembuatan video kita boleh menggunakan masker atau tidak, atau kewajiban atau seperti apa? Oke, saya jawab dulu, nanti mungkin dibantu sama kedua maestro. Jika ngomongnya solo, jadi mungkin tidak perlu pakai masker, karena nggak mungkin yang main, saya main di sini terus ada deket-deket gitu kan, nah nggak mungkin. Jadi sebaiknya tidak usah pakai masker, sahabat prestasi dari Goa ya. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Sobat Prestasi dari Seta Dewa SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Pertanyaan ada dua nih Kak. Yang pertama, untuk penilaian apakah aransemen lebih ditekankan pada gaya klasik? Yang kedua, apakah boleh menggunakan teknik-teknik modern yang berkembang saat ini dengan atau tanpa alat bantu? Boleh dijawab Kak? Nanti yang kedua ulang dulu ya. Pertama, kita namanya tadi sudah dijelasin bukan seni gitar klasik, solo gitar klasik, bukan. Sekarang udah solo gitar. Jadi dipersilahkan aja mau aransemennya seperti apa, sudah disampaikan pada Pak Aris dan Pak Bli Ketut, jadi dibebaskan. Tadi nomor 2 apa? Yang kedua pertanyaannya, apakah boleh menggunakan teknik-teknik modern yang berkembang saat ini dengan atau tanpa alat bantu? Oh, maksudnya gini ya kali ya. Perlu diketahui teman dari Pangkal Pinang ya, teknik apapun di instrumen manapun tidak ada yang baru, itu semua udah dari zaman dulu sudah ada. Mungkin ada ini baru dengar atau baru lihat, mungkin baru gede. Jadi dari zaman dahulu kala sudah ada teknik apapun di instrumen apapun. Mungkin pengembangannya aja yang sedikit berbeda dan penerapannya pakai alat bantu. Nanti kita tanya kembali alat bantu seperti apa maksudnya, atau dia pakai kapo di sini. Aduh, saya tadi bawa, mungkin saya ada kapo di situ, nggak bawa nih. Di sini taruh di sini pembatas untuk pembatas fret 1, 2, 3 semacam kayak apa namanya, kalau di keyboard itu dinaikin nada atau gimana gitu. Jadi tidak terlalu jelas juga pertanyaannya. Jadi kalau misalkan alat bantu apa kira-kira gitu. Mungkin boleh nambah? Boleh nambah saya? Pak Aris? Ya, boleh nambah? Siap, boleh banget Pak Silakan Aris. Pak. Yeah. Begini, yang mungkin Bung Isa sudah betul tadi pakai capo. Mungkin juga alat bantu bisa pakai slide. Ya, alat slide yang gitu ya. Tangan kiri itu ya. Ya, itu mungkin ya. Buat di jari Kalau ya.
kalau itu memang tuntutan dari karakter lagunya ya sebetulnya. Ya, jadi memang itu. Terus seperti waktu di Lampung itu kan ada itu yang tangan dimasukkan air, terus di apa? Oh iya, Senapnya iya. ya itu Iya. ya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin yang dimaksud seperti itu, Bung Reza. Oh, bisa Jadi, jadi, bisa jadi. Jadi iya, silakan, Pak. oke, saya persilahkan saja nggak apa-apa. Asal pesan saya, jadi jangan asal memasukkan, tapi nggak karu-karuan dia. Yang saya bilang tadi ya, jembatan nggak ada, tinggal masukkan, atraktif lah gitu. Ya. Itu aja, Bung Gitu. Reza, terima kasih. Siap. Jadi dipersilahkan aja sesuai dengan kebutuhan lagu, kira-kira gitu. Dan satu lagi saya lupa diingetin, mainnya tidak ada yang berdiri, main harus duduk. Ya. Posisinya bebas, mau seperti klasikal boleh, seperti di sini juga boleh. Flamenco. Klasikal di sini boleh, flamenco pun boleh. Bebas Apa saja. Nah, yang penting duduk, yang penting juga terlihat seluruh gitar sampai sini kira-kira, dan juga pergerakan jarinya kita juga bisa lihat gitu ya kira-kira. Oke, Seta Dewa Pak- sudah Pak dijawab Ketubeli ada? pertanyaannya ya. Tambahan Pak Ya, Ketubeli? ini saya bisa tambahkan. Yang jelas apapun tekniknya silakan dieksplor sebebas-bebasnya, dan konteksnya yaitu tetap akustik dan tidak memakai alat bantu, yaitu seperti mungkin ini ada kayak seperti tambahan mesin itu ya, mesin gitar itu ya, entah itu looping atau segala macam, tidak boleh itu sama sekali. Jadi di Itu luar harus ini ya Pak, maksudnya di luar instrumen itu tidak boleh ya Pak? Ya, tidak boleh ada itu tambahan itu selain gitarnya itu sendiri yang dieksplor itu. Entah pakai teknik apa silakan. Nah, terus yang penting satu lagi yaitu ketika dia menampilkan atau menyajikan aransemen maupun lagunya itu sendiri harus sebaiknya ditulislah untuk kita untuk arsip Negara. di Kemendikbud ya. Itu ya. Kalau bisa ditulis dan kita nantikan jadikan sebagai arsip. Ya, gitu. Bung Risa. Terima kasih Terima Bapak kasih, Pak Bli. penjelasannya. Seta Dewa, pertanyaannya sudah dijawab ya oleh Dewan Juri. Nah Kak, ada satu lagi nih pertanyaan dari teman kita Salma Sabina dari SMK Salma. Negeri 2 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baru. Halo. Oke, hai. Hai Nah, semua. pertanyaannya Kak, untuk posisi video yang digunakan itu landscape atau potret? Karena menggunakan footstool, apakah harus terlihat dalam video? Terima kasih. Ya tadi barusan tadi Dek, siapa tadi namanya? Salma. Salma, tidak perlu sampai bawah, mungkin boleh di zoom buat kameramennya, ntar aku lihat dari monitor. Yang paling ideal kira-kira, jadi jangan full stool-nya diliatin terus mukanya nggak kelihatan ya. Yang penting pokoknya posisinya boleh dilurusin ke pemain gitarnya Pak kameramen. Jadi sentral sama saya. Boleh disentralkan. Terus ke bawah lagi. Iya, cukup segini. Ya, gini ya kira-kira begini. Tanggapan dari Pak Aris atau Pak Blik itu gini ya Pak Aris ya. Pak Blik. Ya. Yang penting tangan kelihatan, wajah gitu ya. Jadi seperti Bung Reza bilang tadi. Ya gini ya. Jadi jangan diutamakan footstool malahan nanti gak kelihatan muka. Siapa yang main nggak tahu nanti. Iya, siapa yang main gak, bentar gurunya malah yang main kan. Oke, Atau gitu. Melki yang main bahaya. Ya itu dia. Terima kasih Sobat Prestasi yang sudah bertanya. Nah, sesi tanya jawab di segmen kali ini sudah berakhir.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri. Terima kasih Bapak Haris Nathanael, Terima kasih. Bapak Ketut Sumerjana, Sama-sama. dan Kak Riza Sama-sama. yang telah menyampaikan paparan materi mengenai Lomba Gitar Solo. Semoga apa yang disampaikan oleh Dewan Juri kita yang cukup luar biasa ini dapat menjawab pertanyaan sobat prestasi yang ada di rumah. Kita sudah melihat ya Kak Riza di sini udah bawa gitar. Wes, coba dong mau dengar tepuk tangannya buat Kak Riza mana? Sekarang kita mau dengerin Kak Riza main gitar nih. Oke, siap ya sobat prestasi? Silakan Kak Riza. Dengar. Mic-nya kurang dekat ya. Dekat mic-nya. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Kak Riza dong. Mana suaranya? Woo! Ya, terima kasih. Ditodong main nih. Terima kasih Kak Riza. Terima kasih semuanya, Bapak Haris dan Pak Bapak Haris. Nathanael. Ya, sama-sama. Yud. Ya, sama-sama. Selamat sore. Oke, sobat prestasi. Nggak kerasa ya, Listi? Iya. Kita udah sampai di penghujung acara. Ya, dan para juri sudah memaparkan semua informasi mengenai masing-masing bidang lomba. Kesimpulan dari webinar Bincang Kreatif FLS 2N SMK tahun 2020 kali ini ialah terdapat 6 bidang seni yang dilombakan, diantaranya 1. Nyanyi solo untuk 1 orang, 2. Gitar solo untuk 1 orang, 3. Film pendek 2 orang yang diwakili oleh 1 orang untuk film fiksi dan 1 orang untuk film dokumenter. Yang keempat, monolog diwakili oleh 1 orang, 5. Tari tradisional untuk 1 orang, dan yang keenam, musik tradisi daerah untuk 5 orang. Nah, sobat prestasi, untuk pendaftaran dan pengunggahan karya sudah dibuka dari tanggal 18 Agustus 2020 dan akan ditutup pada tanggal 12 September tahun 2020 dan dapat diakses melalui laman https pusatprestasi-nasional.kemdikbud.id/FLS2N. Oke, untuk persyaratan dan mekanisme teknis pembuatan karya dapat dilihat pada pedoman teknis pelaksanaan FLS 2N jenjang SMK tahun 2020 pada laman https://www.kemdikbud.co.id/2020/08/19/pedoman strip teknik strip pelaksanaan strip FLS 2N strip jenjang strip SMK strip tahun strip 2020 slide. Akhir kata, kami segenap panitia FLS 2N Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada para juri FLS 2N jenjang SMK tahun 2020 yang telah berpartisipasi dan berbagi ilmu, dan para peserta webinar Bincang Kreatif yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir acara. Pasti kita sedih banget ya berpisah sama sobat prestasi nih. Sedih Semoga banget. kita bisa ketemu di acara webinar berikutnya. Betul. Aku sama Listi memohon untuk semua teman-teman sobat prestasi yang ada di rumah tetap semangat, tetap terus berkreativitas, terus produktif, tapi ingat tetap melakukan segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan.
Iya, betul. Berprestasi dari rumah, jujur itu juara. Oke, Kak. Tadi kita udah pancing yel-yelnya Puspernas. Kemudian aku mau juga yel-yel FLS 2N, SMK sama Puspernas juga biar lengkap sebelum Coba. kita menutup acara pada hari ini. Coba kita tes dulu ya untuk sobat prestasi, untuk yel-yel SMK dulu ya, kita coba ya. Oke. Supaya bisa terlihat nih semangatnya untuk sobat prestasi, oke? SMK Bisa, SMK hebat, FLS 2N juara. Nah, untuk slogan Puspresnas, jujur itu juara berprestasi dari rumah. Sampai jumpa di webinar selanjutnya dan lomba FLS 2N 2020. Tetap semangat, belajar dan berkarya saat pandemi COVID-19. Saya Nur Listiani, Saya Gracia Angela. pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.